Jamaah. Alhamdulillah. Kita bisa duduk bersama, ngobrol bersama. Ya, pemirsa yang baru bergabung, saya sedikit infokan di tengah-tengah kita ada pemilik Wong Solo yang menginspirasi banyak orang untuk berani hijrah dari zona nyaman dan aman. Kembali tadi nih, kadang kita tuh salah bersandar ya, salah bersandar. Sandaran tuh harus yang kuat, pondasi kuat, sandaran kuat. Kalau sandaran lemah, wah repot tuh, rentan jatuh ya, rentan jatuh. Ada enggak sandaran yang lebih kuat dari Allah Ta'ala? Enggak ada. Ada enggak sandaran yang lebih hebat dari Allah Ta'ala? Enggak ada. Ada enggak sandaran yang lebih kaya dari Allah Ta'ala? Enggak ada. Ada enggak sandaran yang lebih bisa mengayakan dari Allah Ta'ala? Enggak ada. Makanya Allah bilang, Qul huwallahu ahad. Katakan yang ada cuma Allah. Hanya Allah yang maha esa. Allahus somad. Hanya Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Nah seringkali ini kita enggak berani maju. Enggak berani maju karena lupa ilmu masa kecil. Seperti yang tadi udah saya sampaikan. Kita lupa pernah jadi bayi. Jadi sebetulnya enggak usah belajar tinggi-tinggi. Enggak perlu kuliah sampai S4 atau S5 gitu ya. Ya misalnya ada begitu ya, enggak perlu untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Cukup apa? Belajar dari bayi. Bayi saja mampu, bayi saja bisa, bayi saja enggak takut. Kenapa semakin besar, semakin dewasa, semakin pandai, semakin takut. Karena kita semakin punya ilmu, bukan semakin dekat sama Allah, tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin dekat pada makhluk, semakin jauh kepada yang menciptakan makhluk. Semakin percaya kepada sarana dan prasarana, lupa pada yang maha memberi sarana dan prasarana. Saya mau ambil contoh kecil aja. Gak usah yang besar-besar. Bu, ibu, berani nikah? Berani. Kalau ibu gak berani nikah, kira-kira bisa nikah enggak? Enggak. Mau nikah itu pasti bahagia atau tanda tanya? Tanda tanya, betul. Makanya Ustadz Abdul Kafi sampai sekarang belum nikah. Ya, kena deh. Nah, itu belum nikah. Itu. Penuh tanda tanya Habib katanya. Wajah ganteng, ya, turunan baik-baik, ya, duit punya. Tapi keluar dari zona nyaman dan aman ini masih tanda tanya. Tanda tanya loh ya, tanda tanya. Enggak ada orang mau nikah kemudian berpikir nanti kalau cerai gimana, kalau gagal bagaimana. Enggak nikah-nikah. Nikah-nikah aja, qabil tuh selesai, begitu kan ya? Setuju. Betul, oh setuju. Selesai, qabil tuh selesai. Nanti bagaimana bukan urusan kita. Hidup ini ada Allah Ta'ala yang ngatur, ada Allah yang ngurus. Yang penting niat kita benar, yang tujuan kita benar, cara kita benar, gak dilarang Allah Ta'ala, udah jalan. Saya mau nanya, Bu, tadi keluar dari rumah, iya, mikir gak akan ketabrak? Enggak, keluar saja, betul. Coba kalau ibu mikir, nanti kalau ketabrak gimana ya? Nanti kalau ada bis nyelonong gimana ya? Nanti tiba-tiba kalau ada yang jatuh dari langit gimana? Enggak berani keluar dari rumah. Kemudian kalau di rumah merasa nyaman dan aman. Saya di rumah nyaman dan aman. Tiba-tiba timbul pikiran, nanti kalau gempa gimana ya? Rubuh gimana ya? Mati sebelum mati saudara-saudara. Begitu kira-kira Ustaz Soni. Ustaz sekarang, Amin, Masya ya Allah. Allah, Makasih Bu julukannya tadi. Kabulkan ya Allah, Masya kabulkan. Allah. Jadi yang penting berani dulu ya Habib ya. Bismillah, yang penting bismillah. Ustadz Kafi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Jazakallah khair Habib. Abdurrahman bin Auf sudah mencontohkan. Iya, selanjutnya Ustadz Kafi. Ya Allah. Jamaah. Kita sedang membahas tema hijrah dari zona nyaman. Dan salah satu bukti nyatanya adalah yang dilakukan dengan Bapak Puspo Wardoyo. Bapak Puspo Wardoyo ini pertama buka satu outlet kecil di Medan, hanya laku 3 ekor ayam per hari. Sampai akhirnya sekarang punya 241 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Puspo. Dan apa yang Bapak Puspo sampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita. Tips dan triknya menjadi semangat buat kita. Tapi orang sukses juga saya yakin pasti punya unek-unek dan pertanyaan pastinya. Yang untuk ditanyakan, benar gak Pak? Jadi ada yang mau ditanya ini Pak? Ada, oh benar kan yang saya bilang? Silakan Pak, apa pertanyaannya? Untuk Habib dan Ustadz Maki. Karen kan tidak hanya sekedar bonus itu nyaman ya. Tapi bagaimana membuat seorang karyawan itu bisa nyaman ya, tidak hanya secara materi. Iya. Silakan Ini Habib. Di samping Wong Solo saya agak geter juga ini ya. Wong Solo ketemu Wong Solo nih. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, apa kira-kira yang bisa kita berikan ke karyawan biar merasa nyaman dan aman selain kita memberi bonus, materi dan
sebagainya. Yang ada adalah kita ajak semuanya untuk ingat sama Allah Ta'ala. Ya, ini kadang ada orang itu yang beli sholat ya dengan gaji yang kecil. Memang gajinya dia kecil, tapi sholatnya itu mudah. Sholatnya itu mudah, mau sholat kapanpun oke. Ya. Kemudian ada pengajian di kantornya, di perusahaannya. Maka yang seperti ini hal-hal yang buat karyawan nyaman dan aman. Nah seringkali enggak demi gaji yang besar gitu ya, tapi enggak bisa sholat. Nah ini saya sering ketemu yang seperti itu. Enggak bisa sholat, ngeluh saya enggak bisa sholat Habib. Ya, bahkan Jumatan enggak bisa ini. Ya naudzubillah min dzalik. Ini kalau bisa memberikan kenyamanan dengan memberikan kemudahan beribadah, itu suatu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Tapi saya yakin kok ribuan karyawan di Wong Solo semuanya bahagia, semuanya dan nyaman. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Puspo untuk pertanyaannya. Habib makasih ya untuk jawabannya. Sama-sama. Jamaah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Renungkanlah. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Abdul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari tadi berbicara tentang zona aman seakan-akan adanya di dalam masalah usaha dunia-dunia. Tapi ada hal yang harus kita amankan, yakni adalah berkaitan dengan keamanan, ketentraman, ketenangan yang aslinya adalah di dalam hati kita. Di dalam hati kita untuk ditenangkan. Kita mencari kemanapun ketenangan, pasti tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kecuali hati kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan seorang mukmin ternyata bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di apa dan di apa. Tapi ketenangan saat kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita berzikir, hati pun akan menjadi tenang. Ternyata di mana letak sesungguhnya ketenangan kita dan zona yang paling aman untuk lisan dan hati kita, Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allahu Akbar, bergelimangan harta, tinggi jabatan, tapi kalau tidak pernah ada zikir kepada Allah, tidak akan pernah ada dalam ketenangan hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi terkadang orang sudah merasa aman dengan bergelimang harta, dengan jabatan yang wah, segala macam itu dimiliki, ini dipunyai. Tapi ingat, ternyata apabila memang itu menjauhkan daripada Allah, segeralah untuk keluar dari tempat itu dan jangan takut meninggalkan sesuatu kemungkaran. Bisa mendapatkan rizki, tapi haram, keluar segera dan jangan takut yang berhijrah untuk mengambil satu kebaikan yang Allah tentukan. Kenapa? Karena Quran menjawab. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. Subhanallah, siapa yang keluar dari zona yang memungkinkan hal ini menjadikan dapatnya murka dari Allah, maka keluar, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kenapa? Yajidlahu muragaman katsira wasa'ah. Masya Allah, keluasan, lapang hatinya, lapang rizkinya, berkah rizkinya, thayyib rizkinya. Kenapa? Karena memang dia berani untuk keluar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, begitu keluar, hijrah ceritanya. Namun jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sebenarnya kita taat kepada Allah, Allah jamin rizki kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, kita taat pada Allah, Allah jamin rizki kita. Mana buktinya? Quran menjawab. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا
nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa. Subhanallah. Salat saja dengan khusyuk, dengan baik, jaga, maka Allah akan berikan pintu rizki dengan berlimpahnya. Salat saja. Salat saja. Sekarang ini bagaimana orang mau mendapatkan kebahagiaan? Rapat, rapat, rapat. Meeting, meeting, meeting. Semua demi kesuksesan, demi keberhasilan. Tapi waktu salat tertunda. Tapi waktu salat terhenti. Bagaimana akan mendapatkan rizki halalan, thayyibah? Maka hanya ada satu tempat yang akan diberikan rizki berlimpah. Bukan hanya rizki berlimpah. Bukan hanya halalan, thayyibah. Tapi keberkahan yang luar biasa saat tempat itu dijadikan di mana sama-sama untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan salat ini terbuka semua apa yang ada. Sampai usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saat waktu salat tiba, Rasulullah tidak pernah bilang gini, Bilal azan, Bilal, Bilal azan, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, arihni bihaya Bilal, tenangkan hati kami wahai Bilal, karena waktu ketenangan sudah tiba. Itu adalah waktunya salat. Dengan salat Anda tenang dan rizki akan berlimpah. Perbaiki salat kita karena ini adalah kebaikan luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.